Selamat datang di channel Gus Jebret. Usaha ini sudah pasti Anda akan jadi orang terkaya di dunia saat ini. NANI?! Gimana kabar semua? Masih kuat bertahan untuk selalu tetap ada di rumah? Mari kita bersama-sama mendoakan supaya wabah COVID-19 ini cepat berlalu ya. Dan meskipun saat ini pemerintah menganjurkan kita untuk selalu diam di rumah, tapi itu nggak memaksa kita harus untuk selalu tetap berdiam diri. Kita harus tetap survive, bertahan hidup. Dan berikut ini saya akan menyampaikan beberapa contoh usaha yang bisa kita lakukan di saat wabah virus COVID-19 atau virus corona ini. Usaha ini saya kumpulkan dari banyak artikel yang sudah saya rangkum jadi satu, dan teman-teman bisa memilih kira-kira usaha apa yang cocok untuk teman-teman lakukan di rumah. Dan tips yang pertama, online shop. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya barang dagangan gitu, bisa menjualnya lewat online shop ya. Jadi online shop di Indonesia kan kita sudah tahu ada banyak, ada Bukalapak, OLX mungkin, Tokopedia. Jadi kalian bisa pilih beberapa atau semua, bahkan kalian bisa pilih di mana tempat jualan online yang paling cocok untuk memasarkan produk teman-teman. Atau mungkin seperti yang ngetop sekarang, teman-teman itu nggak punya barang, tapi bisa jadi dropshipper. Buat yang belum tahu, dropshipper itu adalah kita itu jualan, punya akun di lapak online gitu, tapi kita tuh nggak punya barangnya gitu. Kita tuh penjual, tapi kita nggak punya barangnya. Caranya itu dengan dropshipper, yaitu teman-teman itu punya link lah atau punya kenalan gitu yang mungkin memproduksi barang yang teman-teman jual. Kemudian ketika ada pembeli yang mengontak teman-teman lewat aplikasi jual beli online tersebut, maka teman-teman lah yang kontak yang punya barang itu. Dan kemudian teman yang punya barang itu yang akan mengirimkan ke pembeli gitu, yang kontak. Kita tuh bisa jualan tanpa modal, paling cuma modal kuota, gampang. Usaha yang nomor 2, yaitu jualan snack atau cemilan yang tahan lama ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin mempunyai keahlian memasak gitu atau membuat cemilan-cemilan ya, teman-teman bisa mempergunakan keahlian tersebut untuk menciptakan atau membuat snack-snack yang ya bisa bertahan lama, karena kita kan lagi ada himbauan pemerintah untuk diam di rumah. Jadi nggak bisa sering-sering kita tuh keluar rumah untuk belanja. Mungkin pilihannya tuh kacang goreng, keripik gitu. Dan orang-orang ini kan lagi karantina, pasti dia tuh sering banget nonton drakor, nonton YouTube, main game, dan itu semua butuh cemilan gitu. Jadi usaha untuk membuat cemilan atau snack yang tahan lama itu bisa jadi salah satu pilihan alternatif buat teman-teman bisnis di rumah semasa pandemi ini ya. Contoh usaha nomor 3, yaitu jualan makanan cepat saji. Jadi yang dimaksud makanan cepat saji itu ya makanan yang ketika teman-teman jual itu langsung dimakan oleh para pembelinya. Jadi menurut saya usaha ini itu sedang hype ya sekarang. Contohnya tuh misalnya jual rice box gitu, untuk nasi lah ya, tapi ditempatkan di kotak kecil itu dari dus gitu ya. Atau mungkin memasak lauk pauk seperti contoh ayam goreng gitu, mungkin pokoknya lauk-lauk apa, mungkin ikan bakar gitu. Jadi teman-teman yang punya keahlian memasak itu bisa memasak dari rumah. Kemudian teman-teman tuh bisa memasarkan produk yang teman-teman masak itu di sosmed-sosmed yang teman-teman punya, misal dari WA, dari IG gitu. Dan menurut saya ini akan cukup laku di pasaran, karena orang-orang semasa diam di rumah itu banyak loh yang malas masak gitu. Mungkin mereka cuma masak nasi, teman-teman mungkin bisa masak lauknya aja.
Dan teman-teman tuh bisa pasarkan ya yang satu kota aja lah, deket-deket. Jadi ketika ada pesanan, teman-teman bisa antar langsung ke rumahnya atau mungkin COD di mana gitu ketemuan. Ayo setan, sayur anjing. Tapi ingat selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri. Ingat pakai masker, kemasannya itu harus dibungkus secara steril. Jadi dari cara teman-teman promosi mungkin difoto sedemikian rupa supaya bagus, supaya calon pembeli itu percaya kalau masakan yang teman-teman masak itu bersih gitu. Contoh usaha yang keempat adalah jualan pulsa atau kuota. Jadi di kala karantina ini, semua orang tuh pasti butuh yang namanya pulsa atau kuota, ya kan? Karena kegiatan yang paling enak di rumah itu ya nonton YouTube atau mungkin main game atau video call ke pacar, ke teman-temannya karena nggak bisa ketemu langsung kan. Jadi mungkin ini bisa jadi alternatif bisnis buat teman-teman yang berada di rumah. Ini kan kita nggak perlu kemana-mana, gitu, nggak repot. Yang repot adalah ketika orang atau teman kalian yang beli pulsa atau beli kuota tapi ngutang, itu yang jadi masalah. Jangan sampai gara-gara melakoni usaha ini teman-teman rugi gitu, malah miskin di saat pandemi, sudah jatuh tertimpa tangga. Jangan sampai, oke? Atau mungkin sebagai alternatif lagi, mungkin ada teman-teman di rumah yang punya kredit card gitu, dan teman-teman ini berlangganan Netflix. Buat yang Netflix ya, buat teman-teman yang berlangganan Netflix itu ada yang namanya paket family gitu. Mungkin supaya kuota family teman-teman itu nggak mubazir, teman-teman bisa jual satu jatah family teman-teman Netflix itu tuh ke orang-orang yang perlu gitu. Jadi lumayan berapa ya? Bayar Netflix mungkin kalau nggak salah 150-an, 160-an gitu sebulan. Itu bagi 5 aja kan, karena Netflix family itu kurang lebih 5-4 akun. Itu bagi 4 aja. Jadi lumayan teman-teman itu berlangganan Netflix tapi bayarnya patungan. Dan contoh usaha yang kelima adalah usaha jualan masker. Jadi mungkin teman-teman itu punya tetangga atau punya sanak saudara yang bisa menjahit, kalian bisa manfaatkan itu gitu. Jadi banyak sekarang tuh banyak orang jual masker kain gitu kan. Karena nggak cuma masker medis gitu, masker medis itu kan ya buat orang yang beneran sakit. Jadi untuk orang-orang yang sehat yang mungkin mempergunakan masker hanya untuk ya melindungi diri saat bepergian keluar rumah itu, ya biasanya kan pakai masker kain. Teman-teman tuh bisa jual gitu. Terus kalian bisa jual via online ataupun sosmed-sosmed yang kalian punya. Mantap. Contoh usaha yang keenam, jual desain atau artwork. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang mempunyai kemampuan atau skill-skill mengedit gitu, atau mungkin skill-skill desain gitu. Jadi sekarang ini kan banyak ada orang-orang yang mempergunakan sosmednya untuk jualan online, dan itu pasti membutuhkan logo atau mungkin gambar yang bagus lah yang akan dipajang di sosmednya. Jadi buat teman-teman yang bisa ngedit atau bisa ngedesain, itu akan jadi lahan pencarian uang buat teman-teman. Jangan mau melayani orang-orang yang memakai asas pertemanan. Ingat, biasanya kalau ada perlu, misalnya teman-teman tuh punya skill desain, skill ngedit yang bagus gitu, nanti akan banyak teman-teman kalian yang sosokan itu tiba-tiba mendekat gitu. Bro, editin dong desainku, aku mau buat usaha makanan gitu misalnya. Jangan mau kalau nggak dibayar. Bikin desain itu nggak gampang. Kan banyak orang yang bilang itu, alah desain edit ininya aja dikit, gampang. Matamu gampang. Itu susah dan perlu belajar. Contoh usaha yang ketujuh adalah jadi konten kreator. Jadi konten kreator itu ada banyak gitu. Mungkin teman-teman punya
follower Instagram atau Twitter yang banyak gitu, teman-teman itu bisa mungkin buka jasa open endorse gitu. Jadi semua usaha ini berkaitan gitu. Misalnya ada teman yang jual makanan, jadi mungkin dia pengen menawarkan dagangannya itu, teman-teman yang punya follower banyak itu bisa dipakai loh untuk media promosi. Jadi konten kreator itu juga sebuah pekerjaan yang menghasilkan gitu. Kita cukup bikin story atau mungkin bikin video yang diupload ke YouTube. Itu bisa saling menguntungkan. Teman kalian itu bisa memasarkan dagangannya, teman-teman juga bisa dibayar karena sudah memasarkan dagangannya itu. Atau mungkin teman-teman tuh banyak punya hobi yang bisa dilakukan di rumah, tapi hobi tersebut juga bisa kalian rekam dan kalian bisa upload ke YouTube gitu. Misal di rumah aja mungkin teman-teman suka olahraga, mungkin teman-teman bisa bikin video tutorial cara mengempeskan perut di rumah aja. Contoh, ini kan kalau misalnya teman-teman itu rajin gitu bikin konten, ngevlog gitu, kegiatan tersebut yang tujuannya sama, itu kan bisa dapat uang juga dari YouTube gitu. Jangan remehkan konten kreator. Saya juga lagi berusaha biar dapat uang. Konten kreator sepi subscriber. Dan contoh usaha terakhir yang sudah pasti laris adalah kalau teman-teman bisa membuat obat corona. Kalau teman-teman ada yang bisa membuat obat corona, sudah pasti Anda akan jadi orang terkaya di dunia saat ini. Dan Anda pasti akan diburu para apotek-apotek seluruh dunia. Itu kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya nggak usah sok tahu bikin obat, ntar yang ada orang-orang tambah parah gitu ya. Tapi siapa tahu ya, saya juga berdoa supaya semoga ada orang yang bisa menemukan obat corona yang dengan cepat. Jadi sekianlah kurang lebih contoh-contoh usaha yang saya kumpulkan di internet. Jadi teman-teman yang lagi dirumahkan gitu atau mungkin di PHK oleh tempat kerjanya, nggak usah bersedih hati, nggak usah berkecil hati teman-teman. Kalian bisa melakukan atau bisa mungkin memilih contoh-contoh usaha yang sudah saya sampaikan tadi. Dan sebagai penutup, tidak lupa saya ingatkan teman-teman selalu untuk jangan lupa memencet tombol like, komen, share ke teman-teman, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa mendatangkan uang dan saya bisa hidup di kala karantina pandemi corona fucking shit ini. Sampai jumpa di video berikutnya.